Halo semuanya, selamat datang di channel Autodiver. Di sebelah saya sudah ada Toyota Fortuner, dan Toyota Fortuner ini merupakan Fortuner dengan mesin terbuas yang pernah dipasarkan oleh PT Toyota Astra Motor di Indonesia. Dan memang jika dibandingkan sebelumnya, memang secara tampilan dia tidak berubah cukup banyak, tetapi tentu yang paling terasa adalah impresi berkendara. Lantas seperti apa perubahannya, seperti apa impresi berkendara dari Toyota Fortuner GR Sport 2.8 ini? Ikuti terus videonya. Ya, memang sejak pertama kali meluncur di Indonesia generasi pertamanya, Toyota Fortuner itu mungkin yang ini merupakan varian dengan mesin terbuas. Sejak tahun 2005, Fortuner itu hadir dalam dua pilihan mesin, yaitu mesin bensin berkapasitas 2.700 cc dan juga mesin diesel dengan kode 2KD FTV dengan kapasitas 2.500 cc. Dan memang di Thailand sendiri sebenarnya Toyota Fortuner itu cukup banyak pilihannya. Kalau di Indonesia ada dua, di Thailand itu ada tiga. Dia ada yang mesin 2KD FTV dan juga 1KD FTV untuk generasi pertamanya. Dan di generasi keduanya ini, sama di Thailand juga sebenarnya dia hadir dalam tiga pilihan mesin. Mesin bensin 2.700 cc, mesin diesel 2GD FTV maksud saya yang berkapasitas 2.400 cc, dan juga mesin diesel 2.800 cc berkode 1GD FTV. Nah, pada tahun 2016 saat pertama kali mobil ini meluncur di Indonesia, juga sama dengan generasi sebelumnya, dia juga hadir dalam dua pilihan mesin saja. Mesin bensin 2.700 cc dan juga mesin diesel 2GD FTV dengan kapasitas 2.400 cc. Dan di tahun 2022 akhirnya mungkin dari Anda banyak sekali yang menunggu-nunggu kehadiran Fortuner bermesin 2.800 cc yang memiliki tenaga yang buas, bahkan dia memiliki tenaga terbuas di kelasnya saat ini. Oke, sebelumnya kami sudah pernah membahas Toyota Fortuner, waktu itu adalah Toyota Fortuner versi Tiadi Sportivo facelift 2020, dan di tahun 2001 versi Tiadi Sportivo itu ditiadakan dan digantikan dengan varian GR Sport. GR Sport masih itu ada yang versi bensin dan juga ada yang versi 2.4 diesel. Nah, sebenarnya tidak berbeda dengan versi 2.8-nya, masih sama. Dan bisa dilihat ada beberapa perbedaan antara Tiadi Sportivo dan juga varian GR Sport seperti yang ada di sebelah saya ini. Untuk bagian atas grill ini, jika versi Tiadi Sportivo dia berwarna merah, kini dia dibuat dengan sama dengan warna body. Kelihatan lebih kalem tetapi masih cenderung sporty. Lalu untuk bagian headlamp, dia masih menggunakan proyektor juga tentunya. Proyektor B-beam LED Toyota menyebutkannya. Lalu juga untuk bagian bawah terdapat fog lamp LED dan juga ini untuk lampu senjanya untuk bagian bawah. Lalu juga dia juga terdapat body kit yang sebenarnya desainnya masih mirip dengan versi Tiadi Sportivo. Lalu juga dia terdapat kamera di bagian sini. Ini juga ada dulu di Toyota Fortuner versi facelift, ini yang berfungsi sebagai kamera Citra 360 derajat. Kemudian untuk bagian sampingnya ini bisa lihat untuk bagian velg, dia desainnya sebenarnya masih sama persis dengan versi Tiadi Sportivo, hanya saja bagian dopnya diubah. Yang tadinya ini dopnya itu logo TRD, ini menjadi logo Toyota justru. Dia diameternya masih sama, masih menggunakan ring 18 dengan profil ban 265/60 ring 18. Lalu kita lihat bagian lainnya, spionnya dia berwarna hitam. Ini mencirikan sebuah mobil yang sporty memang, spion yang berbeda dengan warna bodinya. Lantas untuk bagian bawahnya ini terdapat juga kamera yang tentunya fungsinya adalah untuk Citra 360 derajat. Lalu detail-detail lainnya adalah ini seperti talang airnya. Ini talang air dari GR, ini memang menjadi sporty, dan juga ada decal GR lagi di bagian sini. Jadi memang secara global divisi Tiadi Sportivo itu digantikan oleh divisi GR Sport per tahun 2021. Jadi tidak hanya Fortuner, beberapa model Toyota juga mendapatkan varian GR Sport yang tadi Tiadi Sportivo seperti model Agya, lalu juga ada Rush dan juga ada Toyota Race. Oke, sekarang kita lihat bagian yang paling spesial dari mobil ini, yaitu bagian mesinnya. Karena mesin ini merupakan mesin diesel baru, ditenagai oleh mesin diesel berkode 1GD FTV berkapasitas 2.800 cc, 4 silinder, turbo yang mampu menghasilkan tenaga 204 horsepower serta torsi 500 Nm. Tentu tenaga mesin ini merupakan tenaga mesin terbuas di kelasnya. Lantas mesin ini juga mengalirkan semua tenaganya ke roda belakang melalui transmisi otomatis 6 percepatan. Memang saat ini semua mobil baru yang dijual oleh Toyota Indonesia sudah menganut standar Euro 4. Oleh sebab itu semua konsumen yang membeli mobil dengan mesin diesel tidak boleh lagi menggunakan
jenis solar yang berkualitas rendah. Karena memang jenis solar kualitas rendah itu selain dia lebih polusi, tidak memenuhi standar Euro 4, juga dapat memberikan endapan di bagian misalkan injektor, dan juga tentu performanya tidak lebih baik dibandingkan solar kualitas tinggi. Nah, berbicara soal kualitas solar dan juga bagian injektor dan bagian peranti mesin diesel ini, ada satu produk yang direkomendasikan untuk mobil bermesin diesel Anda. Ini dia, STP Diesel Fuel Treatment and Injector Cleaner. Produk ini membantu menjaga performa mesin diesel dengan menjaga kebersihan injektor serta meningkatkan kualitas bahan bakar diesel. STP Diesel Fuel Treatment and Injector Cleaner diformulasikan untuk membantu mencegah penumpukan endapan pada mesin diesel. Tanpa pembersihan, endapan ini dapat merusak kinerja yang dapat menyebabkan korosi dan pemborosan bahan bakar, serta membantu mengurangi kadar emisi kendaraan. Cara penggunaannya pun juga sangat mudah. Cukup tuangkan ke tangki bahan bakar setelah pengisian bahan bakar solar penuh. Nah, selain produk fuel additive dari STP ini tidak hanya untuk mobil berbahan bakar solar saja, tetapi juga tersedia untuk mobil berbahan bakar bensin. Kemudian untuk bagian belakangnya bisa dilihat tidak terlalu banyak perubahan dibandingkan versi TRD Sportivo. Tetapi jika dibandingkan versi GR Sport dengan TRD Sportivo, ada salah satu detail yang berubah ini. Jika sebelumnya itu dia menggunakan decal TRD Sportivo, kini berubah menjadi GR di bagian sini. Lalu juga dia tidak ada lagi, benar-benar tidak ada lagi aksen-aksen merah di bagian belakangnya. Lalu untuk versi 2.8 GR Sport, di sini juga terdapat emblem GR Sport yang merupakan variannya, dan 2.8 ini merupakan emblem yang agak mengerikan sebenarnya, karena jika melihat di jalan bertemu dengan mobil ini dan ada bertuliskan emblem 2.8, berarti Fortuner yang kenceng lah. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk bagian bagasi sendiri, dia masih bisa dibuka secara power back door, secara elektris mekanismenya menggunakan tombol yang di bagian sini, dan juga sebenarnya dia ada foot sensor. Tetapi lagi-lagi foot sensornya ini masih sama dengan pendahulunya, ini susah untuk membukanya. Jadi ya lebih baik kita gunakan memencet tombol di bagian bagasi ya. Dan untuk bagian bagasi sendiri tentu dia kapasitasnya masih sama, dia cukup luas meski ada beberapa ruang yang terkorbankan karena pelipatan jok baris ketiganya mekanismenya seperti ini. Dia dilipat ke bagian kiri kanan, bukan rata dengan lantai. Oke, sekarang kita lihat bagian interiornya. Nah, untuk bagian dalamnya sendiri, ini sebenarnya masih mirip dengan versi facelift TRD Sportivo. Bisa dilihat, tetapi memang ada beberapa peningkatan fitur dibandingkan versi TRD Sportivo. Yang pertama adalah ini, spion tengah ini sudah auto dimming. Lalu juga untuk head unit, dia juga sudah support Apple CarPlay dan Android Auto. Tentu dia juga bisa Bluetooth, bisa AUX dan sebagainya. Dia juga masih bisa melakukan pengecekan saldo kartu e-tol Anda. Dan untuk AC-nya, pengaturan AC ini dia sudah dual zone. Ini merupakan salah satu fitur yang baru di Fortuner dan baru di mobil Toyota sekelas ini. Dan juga untuk wire charging dia masih ada. Dan di tipe 2.8 GR Sport ini dia kini juga dilengkapi dengan 3 buah mode berkendara. Ada Eco, ada normal, dan juga ada Sport. Kemudian dia juga ada fitur ion, jadi dia bisa membantu membersihkan udara di ruang kabin dari Toyota Fortuner ini. Lantas untuk yang baru lagi, nah ini ada emblem GR di bagian headrest, jadi nuansanya itu makin sporty ketika masuk ke dalam ruang kabin dari mobil ini. Dan dia juga ada emblem GR di bagian setirnya. Ini jadi sporty gitu, rasanya seperti menaiki sebuah mobil spesial yang dari Toyota. Nah, untuk lainnya dia masih serupa dengan versi sebelumnya. Speedometer dia masih analog, tetapi memang dia ada layar digitalnya di bagian tengah, dia untuk menampilkan beberapa informasi, dan informasinya juga masih sama dengan versi sebelumnya. Lalu untuk bagian material masih sama tentunya, dia material plastik keras, dashboard, door trim juga masih keras, tetapi dia ada beberapa sentuhan-sentuhan soft touch di bagian atas dashboardnya seperti ini, dan juga di bagian door trim. Lalu juga yang saya suka dari Toyota Fortuner salah satunya adalah wood panelnya ini. Meski dia simple, tetapi dia dengan desain wood panel seperti ini, warnanya black wood panel ini, dia kesannya itu cukup mewah dan cukup modern.
Lalu juga untuk setirnya, dia tadi selain dia ada emblem GR Sport, dia juga masih dilengkapi dengan pedal shift dan jahitan seperti ini cukup nyaman untuk digenggam. Lalu untuk bagian kiri dia ada tombol untuk mengatur head unitnya dan ada juga tombol di bagian kanan untuk mengatur dari layar instrumen clusternya. Masih dilengkapi dengan cruise control tetapi bukan adaptive cruise control karena memang Fortuner belum dilengkapi dengan fitur radar canggih Toyota Safety Sense. Lantas karena mobil ini merupakan mobil keluaran tahun 2022, dia juga sudah dilengkapi dengan APAR standar di mobil-mobil baru keluaran terkini. Oh ya, saya juga lupa menyebutkan bahwa untuk versi GR Sport 2.8 ini dia juga untuk engine start stopnya dia dilengkapi dengan emblem GR. Ini benar-benar dia menampilkan aura sporty GR di dalam ruang kabinnya. Oke, sekarang kita langsung saja ke bagian belakang. Ya, untuk bagian belakang sendiri dia tentu masih sama dengan versi sebelumnya. Ya, masih cukup leluasa untuk tinggi saya yang 177 cm untuk duduk di bangku baris keduanya. Dan ini posisi berkendara saya. Bisa dilihat ini untuk ruang kaki masih cukup lega meski kaki saya tidak tersangga dengan cukup baik. Tapi ini masih sangat nyaman, apalagi dia untuk headroom dia masih ada ruang dan dia bisa dimundurkan. Oh, karena bangku baris ketiga dilipat jadi kita tidak bisa memundurkan lagi. Tapi ketika bangku baris ketiga dibuka, ini untuk bagian sandarannya bisa dilipat secara bisa diatur secara luas maksud saya. Jadi tingkat kerebahannya bisa diatur. Lalu juga untuk bagian belakang ini karena dia tidak dilengkapi dengan sunroof seperti Pajero Sport, tentu dia dilengkapi dengan RSE atau Rear Seat Entertainment. Ini dia, dan dia juga ada kayak seperti ambient light di bagian RSE-nya ini, jadi agak menimbulkan kesan mewah di bagian belakangnya tentunya. Dan juga untuk bagian tengah ini terdapat slot 12 volt. Dan kenapa ya di mobil ini tidak ada USB slot sama sekali? Even di bagian depan atau di bagian belakang tidak ada USB slot sama sekali. Saya juga bingung. Nah, untuk bagian tengah terdapat armrest dan dia juga dilengkapi dengan cup holder jadi bisa menyimpan minuman Anda di bagian sini. Kemudian ini juga ada double blower masih di bagian sini untuk mengatur AC belakang. Dan karena mobil ini tidak memiliki perbedaan konfigurasi jika dibandingkan pertama kali muncul di tahun 2016, maka saya tidak akan mencoba jok baris ketiga. Tentu dia masih akan sama dengan yang versi sebelum-sebelumnya. Rasanya saya sudah bersabar untuk mencoba kebuasan dari mesin baru 2800 cc 1G DFTV ini, bagaimana akselerasinya dan juga apakah dia lebih boros dibandingkan versi 2400 cc nya. Langsung saja kita jalan. Let's go. Sebelum merasakan keberingasan dari mesin diesel terbarunya ini, ada beberapa hal yang menjadi ciri khas mengendarai sebuah Toyota Fortuner. Mengendarai sebuah Toyota Fortuner, ya posisi berkendara apalagi ini rasa itu benar-benar commanding. Ya sebagai SUV ada frame dia tinggi, lalu kita dapat melihat semuanya, semua sisi bagian depan itu dengan baik. Tapi memang ada satu catatan dari semenjak tahun 2016, semenjak berganti generasi menjadi generasi kedua ini, dia setir itu sudah bisa diatur secara tilt dan teleskopik. Tetapi memang untuk teleskopiknya, untuk tinggi saya yang 170 cm itu rasanya agak kurang mundur dikit gitu, supaya lebih nyaman. Tetapi ya tidak apa-apa karena ini sebenarnya masih cukup nyaman, masih dalam tahap nyaman. Lantas ya, karena posisi berkendara commanding Toyota Fortuner itu, rasanya itu Anda sangat percaya diri untuk membawa mobil ini. Bahkan ketika membawa mobil ini di medannya rusak atau banjir gitu, rasanya itu mobil ini dapat menerabas semua tantangan tersebut tanpa ada hambatan sama sekali. Ya itulah kelebihannya ketika Anda mengendarai sebuah SUV ada frame. Percaya diri karena mobil ini rasanya itu tinggi dan kita lebih tinggi dari mobil-mobil yang ada di sekitar kita. Memang ada satu hal yang perlu diperhatikan, yaitu blind spot dari Toyota Fortuner itu memang selalu terasa sejak generasi kedua. Bahkan generasi pertamanya itu justru dia blind spot untuk pilarannya ini lebih minim dibandingkan generasi kedua ini. Dan di generasi kedua entah mengapa desainnya seperti ini agak menimbulkan blind spot sebenarnya. Tetapi tidak apa-apa karena di versi facelift ini Toyota Fortuner sudah dilengkapi dengan surround view monitor atau kamera 360 yang dia akan aktif secara otomatis ketika Anda melakukan mengaktifkan sen ke kiri atau ke kanan di kecepatan di bawah 30 km per jam. Jadi itu tentu akan membantu Anda melihat sudut-sudut mobil ini yang mungkin agak terganggu dengan blind spotnya tersebut.
Saatnya merasakan mesin baru berkode 1 GDF-TV berkapasitas 2800 cc ini. Ternyata rasanya menakjubkan. Tenaga mesinnya ini luar biasa. Jadi memang karakter mesin diesel Toyota itu bahkan sejak mesin diesel yang sebelumnya yang 2KD itu dia memang karakter tenaganya itu dia lebih torky gitu dibandingkan rivalnya misalkan Mitsubishi Pajero Sport atau Isuzu MU-X yang memang dia terasa tenaganya itu ketika turbonya sudah melakukan boost. Nah, kalau di Toyota itu selalu dia torsi itu lebih padat. Jadi ketika di RPM bawah dia akan dibantu oleh torsinya yang besar, dan di RPM atas dia akan dibantu oleh turbonya, meski ya kalau di atas, kalau dulu untuk mesin yang 2400 cc itu rasanya memang ya kalah sih dibandingkan Mitsubishi Pajero Sport, karena memang rentang tenaganya cukup jauh. Nah, bagaimana di mesin 1GD 2800 cc ini? Ini rasanya benar-benar memberikan benar-benar bisa senyum gitu ketika Anda melakukan gas penuh seperti ini. Jadi benar-benar torsinya itu besar di putaran bawah, lalu di putaran atas itu turbonya itu menyaut dengan baik. Jadi benar-benar tidak ada putaran RPM yang terkorbankan sia-sia. Jadi memang tenaga mesin 204 horsepower serta torsi 500 Nm itu benar-benar menggembirakan pengemudi. Apalagi saya merupakan salah satu penggemar mobil diesel. Ini rasanya benar-benar memuaskan sekali itu. Nah, untuk angka akselerasinya kami sudah mengetes 0 sampai 100 km per jam. Mobil ini berhasil meraih angka 9,5 detik. Wow, yang arti di bawah 10 detik. Dan jika dibandingkan mesin 2400 cc nya itu, waktu itu kami sudah mengetes, itu angkanya ada di 12,8 detik, yang arti benar-benar jauh. Dan jika dibandingkan rival utamanya yaitu Mitsubishi Pajero Sport yang tenaganya terbesar juga di kelasnya, itu kami mengetes angkanya itu 10,5 detik untuk akselerasi. Jadi saat ini Fortuner bermesin 2800 cc ini adalah SUV leather frame medium yang paling bertenaga. Salah satu hal yang dikhawatirkan ketika tenaga mesin bertambah tentu adalah konsumsi bahan bakarnya. Jangan khawatir. Bukan berarti mesin diesel yang tenaga kapasitas lebih besar, lalu juga tenaga lebih besar, itu konsumsi bahan bakarnya menjadi tidak irit. Tidak sama sekali. Memang angkanya tidak sebaik milik mesin 2GD, tetapi itu wajar sebenarnya. Kami sudah mengetes ya, untuk konsumsi rute dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam, Fortuner 1GD ini berhasil mencatatkan angka 11,6 km per liter, jika sebelumnya di Fortuner bermesin 2400 cc itu di angka 12,2. Jadi bedanya hanya 0,6 km per liter, yang artinya masih dalam tahap toleransi yang sangat baik gitu. Lalu untuk rute tol dengan kecepatan rata-rata 90 sampai 100 km per jam, kami sudah mengetes, itu angkanya mencapai 15,8 km per liter. Nah, di mesin 2400 cc nya yang 2GD itu angkanya 16,6. Jadi dengan tenaga yang jauh lebih besar, dengan angka akselerasi yang jauh lebih baik, namun konsumsi bahan bakar sedikit saja terkorbankan, itu rasanya tidak akan menjadi masalah. Puas membahas performa mesinnya, salah satu isu dari sebuah SUV leather frame adalah bantingan suspensinya. Memang Fortuner itu perlu diakui, sejak berganti generasi ke generasi keduanya ini memang dia rasa suspensinya, karakter bantingan suspensinya itu cenderung dewasa, bahkan kaku sebenarnya. Dia perlu diakui agak keras. Bahkan dia memang karakternya itu lebih kaku dibandingkan Pajero Sport, bahkan Isuzu MU-X. Kami sudah mengetesnya di generasi terbarunya itu. Jadi memang perubahan di mobil ini benar-benar hanya di mesinnya saja. Untuk bandingan suspensi tidak ada perubahan, masih sama dengan versi sebelumnya. Tetapi memang bandingan suspensi ini sedikit lebih baik dibandingkan Toyota Fortuner yang versi sebelum facelift yang di tahun 2016 sampai tahun 2020 awal. Ini sedikit lebih empuk, tetapi kami merasa ini bandingan suspensinya merupakan bandingan suspensi
SUV under frame paling dewasa di kelasnya. Unggul dalam hal performa bukan berarti Fortuner unggul dalam hal fitur. Ya, untuk mobil harga dengan 600 juta lebih, dia tidak ada fitur ada canggih Toyota Safety Sense. Dia handbrake masih manual, belum electric parking brake, bahkan dia juga tidak ada auto hold. Lalu juga tidak ada sunroof. Tapi itu bukan menjadi sebuah kelemahan, ya memang itu mobil Toyota sebenarnya. Mobil Toyota sejati itu ya seperti itu, yang benar-benar mungkin secara fitur dia tidak lebih unggul dibandingkan kompetitornya. Tetapi bayangkan jika mobil Toyota, misalkan Toyota Fortuner ini dilengkapi dengan fitur yang lengkap, lalu juga sunroof, ya tentu dia tidak akan berkompetisi dengan para rivalnya, karena ini akan menjadi sebuah SUV yang sempurna tentunya. Tenaga mesinnya paling besar, lalu fiturnya paling banyak, dan merek yang diusung itu Toyota. Ya memang itu menjadi kelemahan, tetapi Toyota Fortuner ini tetap menjadi pilihan bagi konsumennya. Tetapi ada satu hal yang agak mengganggu sebenarnya, yaitu tidak ada USB slot sama sekali di mobil ini. Aduh, ini mobil tahun 2022, harusnya ya USB slot itu menjadi hal yang wajar sebenarnya, menjadi hal yang perlengkapan standar di mobil keluaran tahun 2022, mengingat sekarang ini orang itu sangat bergantung dengan gadget. Ada sebenarnya USB slot, tetapi benar-benar di head unitnya ini, di bagian depan. Ya untuk melakukan pengisian daya itu dia tidak secepat ketika Anda melakukan pengisian daya di USB slot tentunya. Tak bisa dipungkiri, jika dahulu mesin diesel dilirik karena segi durabilitasnya, kini mesin peminum solar ini berevolusi menjadi mesin yang dibanding-bandingkan dari segi performanya. Oke, jika melihat 15-20 tahun lalu itu, jika diperhatikan memang mesin diesel itu, teknologi mesin diesel itu berkembang cukup pesat. Nah, 15-20 tahun lalu itu mungkin mesin diesel itu bukan mesin yang digunakan sebagai mesin performa, bukan mesin yang digunakan untuk mobil-mobil mewah. Ada mobil mewah yang menggunakan mesin diesel, tetapi ketika itu mungkin orang akan cenderung memilih ke mesin bensin karena alasan mungkin berisiknya, lalu juga mesin diesel itu hanya sekedar untuk masalah durabilitas. Nah, sekitar tahun 90-an sampai tahun 2000-an itu memang mesin diesel itu benar-benar konvensional, belum ada teknologi common rail. Bahkan saat itu ada mobil seperti Panther, Isuzu Panther, lalu juga Kijang diesel, itu benar-benar memang orang menggunakan mobil itu untuk disiksa lah kurang lebih, bukan untuk masalah tenaga. Tetapi kini mungkin orang tidak akan menyangka, orang 15-20 tahun yang lalu itu tidak akan menyangka mobil diesel itu bakal memiliki tenaga mencapai 200 horsepower, torsi sampai 500 Nm dengan mesin yang cukup ringkas, 2800 cc sebenarnya. Jadi ini merupakan sebuah lompatan teknologi yang cukup hebat sebenarnya. Luar biasa. Nah, mungkin bagi Anda penggemar mobil mesin diesel, khususnya mobil Toyota, mungkin Anda sudah menunggu-nunggu momen ini, menunggu momen di mana versi kapasitas yang lebih besar itu hadir di mobil Toyota Fortuner versi Indonesia. Jadi memang sebenarnya Toyota Fortuner itu untuk kapasitas mesin lebih besar seperti di Fortuner generasi sebelumnya dengan mesin KD series, itu sebenarnya yang mesin 1 KD yang berkapasitas 3000 cc itu sebenarnya sudah hadir di Thailand sebenarnya. Tapi memang karena regulasi pajak yang tidak support untuk pasar Indonesia, dia kurang ramah untuk masalah pajak ya, jadi hanya dihadirkan versi 2500 cc nya saja. Lalu di generasi selanjutnya, di Fortuner generasi kedua, itu juga hanya versi awalnya hanya versi mesin 2400 cc nya untuk yang mesin diesel. Yang mesin 2800 cc nya itu sebenarnya juga sudah meluncur di Thailand. Nah, karena kini ada perubahan skema pajak yang cukup friendly gitu untuk mesin-mesin berkapasitas besar, inilah saatnya Toyota menghadirkan mesin dengan kapasitas yang lebih besar, yang ini setara dengan pasar di luar Indonesia, dan ini tentu akan menjadi kabar gembira bagi Anda penggemar mobil bermesin diesel, khususnya mesin diesel merek Toyota.
Setelah mencoba mobil ini dalam jangka waktu yang cukup panjang, ini dia kesimpulannya. Ya, di balik ketidaksempurnaan dari mobil ini, tentu Toyota Fortuner selalu memiliki ruang bagi para konsumennya. Dan perlu diakui, desain eksterior Fortuner itu menurut kami adalah desain eksterior SUV the frame paling maskulin, yang paling acceptable bagi banyak orang. Tetapi masalah desain mungkin itu masalah preferensi. Lalu juga mobil ini dilengkapi dengan mesin diesel yang sangat bertenaga dan paling bertenaga di kelas SUV leather frame. Kemudian di balik mesinnya itu, mesin yang bertenaga, dia juga ternyata memiliki kombinasi konsumsi bahan bakar yang baik. Bahkan dia masih tergolong yang terbaik di kelas SUV leather frame, meski dia tenaga mesinnya itu meningkat secara signifikan. Memang ada beberapa kelemahan seperti yang saya sebutkan juga sebelumnya, seperti fitur dia tidak lebih lengkap dibandingkan kompetitornya. Kemudian soal bandingan suspensi, ini rasanya itu cukup dewasa, bahkan yang paling dewasa di kelas SUV the frame, dan tidak ada improvement dibandingkan versi sebelumnya. Tetapi ini adalah bagi Anda pecinta mesin diesel, khususnya mesin diesel Toyota, dan ketika mungkin Anda hobi modifikasi kecil, itu mobil ini akan menjadi pilihan Anda tentunya. Seperti misalkan remap tuning. Karena jujur saya punya mobil Toyota Fortuner generasi pertama, dan saya melakukan sedikit modifikasi di mobil Fortuner tersebut. Dia tenaganya meningkat secara signifikan, dan ketika saya mengendarai mobil itu rasanya gatal sekali. Ini pengen melakukan modifikasi pada mobil ini supaya tenaganya itu lebih meningkat lagi, lebih buas lagi. Ya, tetapi sebagai catatan, kami dari Autodriver tidak menyarankan hal tersebut karena kami sendiri tidak tahu apakah modifikasi seperti remap atau yang meningkatkan performa tersebut akan menghanguskan garansi atau tidak. Jadi kami tidak menganjurkan sama sekali. Tetapi tidak apa-apa, dengan mesin standar ini, dengan kondisi standar tanpa modifikasi pun, ini benar-benar memenuhi kebutuhan Anda, memenuhi kebutuhan SUV the frame yang bertenaga. Ini sudah sangat mumpuni untuk tenaga ya. Jadi rasanya tidak perlu lagi melakukan modifikasi pada mobil ini. Secara harga jual, Toyota Fortuner ini terbilang cukup kompetitif di kelas SUV leather frame. Ya, untuk harganya, Toyota Fortuner tipe 2.8 GR Sport ini dipasarkan dengan harga 612,3 juta rupiah on road Jabodetabek saat video ini dibuat. Masih ada varian lainnya seperti varian 4x4. Ini yang kami tes adalah varian 4x2 penggerak rear wheel drive, dan masih ada juga varian lainnya 4x2 VRZ yang dia hadir dengan desain yang lebih elegan, tidak ada tambahan body kit dan tidak ada aksen-aksen sporty seperti GR Sport yang di bagian headrest ini. Dan mungkin ketika Anda hanya membutuhkan Fortuner yang bermesin 2400 cc diesel, itu juga masih tersedia. Toyota Astra Motor masih menyediakan versi mesin lama dari Toyota Fortuner ini yang kapasitasnya lebih kecil. Oke, jadi begitulah hasil review lengkap kami terhadap Toyota Fortuner 2.8 GR Sport 2022. Klik like jika Anda menyukai video ini, subscribe jika belum. Jangan lupa juga untuk isi kolom komentar di bawah. Main juga ke website www.autodriver.com, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi kami di Google Play Store. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.